Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri, Lili Agreni, dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu yang berjudul Hardware, Software, dan Teknologi Sistem Telekomunikasi. Yang pertama, apa itu teknologi? Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga berkualitas. Teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Selanjutnya, menurut para ahli teknologi informasi yaitu yang pertama, menurut Keumon, pengertian informasi teknologi adalah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengubah, menyimpan, menggunakan informasi dalam segala bentuk. Yang kedua, menurut Hang dan Ken, menurutnya yaitu teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan memproses informasi. Selanjutnya, menurut William dan Sauer, pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi tercepat yang tinggi yang dapat membawa data, suara, dan video. Selanjutnya, menurut ITAA yaitu proses pengolahan, menyimpan, dan penyebaran informasi berupa gambar, vokal, teks, numerik melalui mikroelektronika berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputerisasi. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi. Yang pertama ada menangkap atau capture. Teknologi informasi dapat mengkompilasi catatan-catatan secara detail dari berbagai aktivitas, misalnya menerima inputan dari keyboard atau scanner, mic, dan lainnya. Yang kedua adalah mengolah atau prosesor. Teknologi informasi dapat mengolah atau memproses data yang masuk dan yang diterima yang kemudian diubah menjadi informasi baru. Olahan data ini bisa berbentuk konversi, menganalisa, menghitung, hingga menggabungkan berbagai bentuk informasi dan data. Yang ketiga, ada penghasilan atau generating. Teknologi informasi dapat menghasilkan atau mengorganisasi informasi dalam bentuk yang berguna, misalnya grafik, tabel, perhitungan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada penyimpanan atau storage. Teknologi informasi dapat merekam informasi data ke dalam suatu media yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya data disimpan dalam flash disk, CD, atau hard disk. Yang keenam, ada sebagai transmisi. Teknologi informasi dapat mengirim data informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan jaringan komputer. Misalnya mengirim data penjual ke tim lain di lokasi yang berbeda. Selanjutnya ada manfaat teknologi informasi. Yang pertama, manfaat teknologi informasi yaitu untuk pendidikan, untuk industri dan manufaktur, untuk militer, untuk teknik dan pengetahuan, untuk kedokteran, untuk pemerintah, untuk hiburan dan permainan, untuk bidang kriminal. Selanjutnya, teknologi sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya, ada telekomunikasi dengan wireless. Perkembangan teknologi dengan wireless yaitu Global System for Mobile atau Communication atau GSM. GSM pertama kali dikeluarkan pada tahun 1991 dan dikembangkan pada 1993.
GSM berkembang sangat pesat karena menggunakan sistem digital. Selanjutnya ada Code Diffusion Multiple Access atau CDMA, yaitu menggunakan teknik penyebaran sentrum. Kecepatannya bisa mencapai 153,6 kbps, bahkan bisa mencapai 2,4 mbps. Keunggulannya yaitu tahan terhadap gangguan cuaca karena noise CDMA sangat rendah. Daya pancarnya sangat rendah. Yang ketiga, kapasitas pelanggar per BTS CDMA dapat mencapai 600 dan lebih irit dalam penggunaan frekuensi. Yang keempat, besarnya kapasitas BTS membuat biaya investasi yang dikeluarkan semakin rendah. Selanjutnya ada General Packet Radio Service atau GPRS yang sering kita ketahui. GPRS merupakan langkah menuju jaringan generasi ketiga atau 3G yang bertujuan utama adalah mentransfer data yang berukuran besar dengan cara yang lebih efisien dan ekonomis karena GPRS merupakan layanan paket sandwich yang tagihannya dibebankan pada pelanggan berdasarkan volume yang ditransmisikan atau diterima, bukan berdasarkan lamanya koneksi seperti pada GSM. Selanjutnya ada Global Positioning System atau GPS. GPS merupakan suatu cara untuk menentukan arah dan posisi dengan menggunakan bantuan satelit. GPS dapat digunakan untuk keperluan navigasi baik di darat maupun di laut, udara, dan dunia bisnis seperti jasa pos. GPS dibagi menjadi dua layanan, yaitu Standard Positioning Service dan Specific Positioning Service atau SPS. Selanjutnya di sini ada perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi komunikasi, yaitu PT Telkom Indonesia yang berkegiatan usaha ruang lingkupnya perusahaan untuk menyelenggarakan jaringan dan layanan telekomunikasi, informasi, serta optimalisasi sumber daya perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan, penjualan atau menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informasi dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan, atau menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, usaha penunjang menyediakan layanan transaksi, pembayaran, dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. Menjalankan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang memiliki perusahaan, antara lain memanfaatkan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok saya yaitu teknologi informasi sangat perlu untuk dipelajari pada zaman modern ini agar bisa mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaannya. Dalam ekonomi era 4.0 ini sangat dibutuhkan kemahiran dalam bidang teknologi karena seluruh pekerjaan pada saat sekarang ini memang sudah menggunakan teknologi yang sudah cukup canggih untuk bersaing dalam bisnis. Seluruh pemasaran maupun penjualan yang sudah mulai menggunakan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.